Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi STP Syahid Surakarta. Terlebih dahulu kita sepatutnya mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah diberikan kesehatan dan keselamatan serta kesempatan untuk mengikuti materi perkuliahan hari ini, yaitu tentang analisis korelasi terapannya dalam statistik pariwisata. Langsung kita masuk ke slide yang pertama. Topik yang akan diulas hari ini adalah tentang dua hal, yaitu hubungan keeratan dan sebab akibat. Hubungan keeratan yang dikenal dengan istilah korelasional dan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Baik, kita lihat slide yang pertama. Ada kecenderungan satu peristiwa memiliki kaitan dengan peristiwa yang lain, atau mungkin ada satu peristiwa yang merupakan akibat dari penyebab peristiwa sebelumnya, sehingga hal tersebut memiliki korelasi atau hubungan. Oleh karena itu, ada pula dari hubungan tersebut yang bisa dikatakan sebagai hubungan kausal. Nah, hubungan korelasional lebih cenderung pada hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mempermasalahkan apakah hubungan itu disebabkan oleh faktor atau variabel atau peristiwa yang lain. Baik, kita lanjutkan dengan pengertian korelasi. Rekan-rekan, dalam slide analisis korelasi, kita lihat di slide, analisis korelasi adalah teknik statistika yang biasa digunakan untuk mengukur adanya keeratan hubungan atau korelasional antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi ada kemungkinan hanya dua variabel atau bahkan lebih dari dua variabel. Dalam hubungan korelasional ini, seperti disebutkan tadi, tidak mempermasalahkan adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas. Kita lihat selanjutnya, korelasi itu dibagi menjadi dua, yaitu korelasi sederhana dan korelasi berganda. Korelasi sederhana untuk mengukur hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi ada dua variabel. Tetapi kalau korelasi secara simultan atau bersama-sama mengukur hubungan antara satu variabel dengan banyak variabel. Bisa jadi hubungan itu disebabkan oleh banyaknya variabel bebas independen dengan satu variabel dependen atau variabel terikat. Hubungan sederhana adalah hubungan untuk mengukur hubungan keeratan satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Sedangkan hubungan secara simultan adalah mengukur hubungan antara beberapa variabel bebas dengan satu variabel tergantung. Nah, biasanya hubungan sederhana mengukur satu variabel dengan variabel yang lain diidentikan dengan nilai koefisien korelasi, yaitu dinotasi R kecil. Sedangkan korelasi simultan adalah dinotasikan dengan R besar atau dikenal dengan istilah koefisien determinan. Baik, kita lihat untuk rumus korelasi parsial dan korelasi simultan sebagaimana di dalam slide. Namun pada bagian ini kita tidak akan bahas satu persatu rumus
keterangan dan sebagainya, karena kita tidak akan menghitung secara manual. Nanti perhitungan korelasi akan dibantu dengan aplikasi SPSS. Yang perlu diketahui di sini adalah bahwa dalam mengukur korelasi secara parsial digunakan uji hipotesis, pembuktian uji hipotesis dengan menerapkan rumus uji T. Sedangkan untuk mengukur tingkat signifikansi koefisien determinan atau R besar dalam koefisien secara simultan digunakan uji F. Nanti kita akan lihat bagaimana proses perhitungan menggunakan aplikasi SPSS. Pada slide selanjutnya, kegunaan dari analisis korelasi itu adalah untuk mengukur hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang kedua adalah untuk mengetahui arah hubungan tersebut. Apakah hubungannya positif, negatif, atau justru sama sekali tidak ada hubungan, atau disebut dengan hubungan masing-masing bebas. Yang ketiga, kegunaannya adalah untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan korelasional yang muncul. Bisa dilihat dari hasil perhitungan nilai koefisien korelasinya. Biasanya nilai koefisien korelasi itu berkisar antara -1 sampai dengan angka plus positif 1. Selanjutnya slide jenis ukuran dalam keeratan hubungan dikenal ada 3, yaitu koefisien korelasi person, kemudian tau kendal, dan korelasi product moment atau person. Nah, masing-masing ketiga hal itu akan kita bahas satu persatu. Kita lihat slide berikutnya. Yang pertama adalah korelasi Spearman. Korelasi Spearman ini untuk jenis hubungan korelasional data berkelompok. Jadi istilahnya data rank, sehingga dikenal juga dengan sebutan korelasi rank Spearman. Korelasi rank Spearman ini biasanya digunakan untuk menentukan korelasi antara variabel yang diukur dengan menggunakan skala ordinal. Jadi bukan menggunakan skala interval atau menggunakan skala rasio. Misalnya, kalau skala ordinal itu kita ingin mengetahui apakah buah apel itu sudah kita kategorikan. Yang pertama dengan 5 kategori, yaitu sangat manis, kemudian manis, sedang, kemudian biasa, kurang manis, atau mungkin setengah manis, dan berikutnya yang tidak manis atau kecut barangkali. Jadi data itu sudah tersusun dalam bentuk ordering atau urutan yang bisa diterapkan dalam menghitung korelasi person dengan rumus seperti dalam slide kita lewati. Berikutnya adalah rank atau kendal yang juga bisa digunakan untuk data berkelompok. Tujuannya sama, untuk mengukur korelasi antara dua variabel. Bedanya kalau Spearman itu rank Spearman untuk mengukur korelasional nilai koefisien korelasi, tetapi pembuktian signifikansi menggunakan uji T. Sedangkan dalam rank atau kendal itu menggunakan uji signifikansi, yaitu dengan uji Z. Berikutnya kita lihat korelasi person yang terakhir. Yang biasa banyak digunakan adalah korelasi person yang biasa dikenal dengan istilah korelasi product moment. Mengapa disebut korelasi person? Karena yang memperkenalkan pertama kali adalah Carl Person. Jadi beliau menemukan rumus korelasional yang bisa digunakan untuk menentukan kecenderungan hubungan
antara dua variabel baik dalam skala pengukuran interval maupun rasio. Dengan rumus seperti dalam slide kita lewati, korelasi person ini memiliki 3 karakteristik, ditambah dengan 1 karakteristik yang khusus, yaitu bahwa tadi sudah disebutkan di awal, nilai koefisien korelasi itu berkisar antara -1 sampai dengan +1. Karakteristik yang pertama dalam menerapkan korelasi produk moment person ini adalah apabila nilai X besar berpasangan dengan nilai Y besar, maka akan menghasilkan nilai koefisien korelasi yang positif. Artinya akan mendekati angka +1. Dengan demikian berarti hubungan itu kita sebut sebagai hubungan direct relationship atau hubungan langsung searah. Yang kedua adalah apabila variabel X kecil berpasangan dengan Y kecil atau sebaliknya, variabel Y kecil, nilai Y kecil itu berpasangan dengan nilai X kecil, maka akan menghasilkan nilai koefisien korelasi negatif, sehingga nilainya di situ akan -1. Jadi terjadi hubungan yang berkebalikan atau disebut dengan inverse relationship. Yang ketiga adalah bila nilai X, saya ulangi di slide yang kedua, saya ralat sedikit. Apabila nilai X kecil bertemu dengan Y besar, atau Y besar bertemu dengan X kecil, atau Y kecil bertemu dengan X besar, artinya terjadi hubungan yang berkebalikan atau inverse relationship. Oke, yang kedua pengertiannya saya ralat untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan korelasional antar variabel. Yang ketiga adalah apabila nilai X besar bertemu dengan atau berpasangan dengan nilai Y besar dan juga berpasangan dengan nilai Y kecil, maka hubungan korelasional itu tidak menghasilkan nilai koefisien korelasi yang positif atau negatif, sehingga mendekati nilai koefisien korelasi 0, atau bisa dikatakan tidak ada hubungan yang kita sebut juga dengan istilah variabel tersebut yang diukur adalah saling bebas. Berikutnya kita lihat dalam penerapan koefisien korelasi person itu memiliki kriteria uji hipotesis. Uji hipotesis statistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis awal H0 adalah apabila H0 sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan linier antara variabel X dengan Y yang diukur, variabel bebas dengan variabel terikat yang diukur, atau variabel dependennya. Yang kedua, apabila tidak sama dengan 0, hipotesis alternatifnya berarti ada hubungan linier antara variabel X, variabel independen, dengan variabel Y atau variabel dependen. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan uji hipotesis? Itu menggunakan uji T. Uji T itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jadi T tabel itu merupakan standarnya. Biasanya tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Dalam menghitung dengan membandingkan, cara membandingkan T hitung dengan T tabel adalah apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka T hitung yang diterima.
Sebaliknya, apabila T tabel lebih besar daripada nilai T hitung, maka T tabel yang diterima. Nah, dalam hal ini, tanda petik yang perlu Anda ingat adalah T tabel itu identik dengan daerah H0 dalam kurva dua sisi. Jadi nanti sudah kita pernah pelajari kurva dua sisi seperti gunung yang dibagi antara di garis tengah 0, kemudian sisi kanan dan kirinya di situ ada daerah positif dan daerah negatifnya. Maka T tabel identik dengan notasi H0 atau hipotesis awal. Jadi kalau nilai T tabel lebih besar daripada T hitung, maka T tabel yang diterima. Jadi di sini kuncinya adalah nilai yang paling besar itulah yang diterima. Kalau nilai T hitung yang terbesar, maka HI yang diterima. Kalau nilai T tabel yang lebih besar dibanding dengan T hitungnya, maka T tabel diterima, HO diterima. Untuk itu kita juga bisa menggunakan tingkat signifikansi alfa, cara yang kedua. Biasanya penelitian sosial tingkat signifikansi alfanya adalah 5% atau 0,05 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Sehingga batas tertinggi alfa itu adalah 5%. Berarti di bawah 5% adalah signifikan. Kalau di atas 5% berarti tidak signifikan. Nah, kita lihat di slide. Apabila nilai signifikansi alfa lebih kecil apabila nilai signifikansi alfa hasil perhitungan lebih kecil dari 5%, yaitu signifikansi alfa tabel, kita asumsikan nilai signifikansi alfa dalam tabel itu 5%. Jadi kalau di bawah 5% berarti HO-nya ditolak, HI-nya diterima. Jadi HO itu kita identikan dengan alfa 5%. Jadi semakin di bawah 5% semakin signifikan. Artinya kalau di bawah 5% berarti HI diterima. Kalau di atas 5% maka HO yang diterima. Itu mohon supaya Anda perhatikan, Anda ingat-ingat dalam lakukan uji signifikansi dengan uji T dalam analisis korelasi. Berikutnya, langkah pengujian korelasi person. Yang pertama adalah tabulasi data jawaban yang sudah terkumpul, mungkin dari kuesioner yang disebar dan sudah kembali. Data-data itu, jawaban dari responden kita input. Kemudian sebagai contoh, misalnya langkah awal yang harus dilakukan adalah setelah Anda membuka aplikasi SPSS, Anda definisikan dahulu variable view-nya. Misalnya variabel x1.1, x1.2, x1.3, x1.4, kemudian baru total x1-nya. Ini sudah pernah disampaikan dalam materi sebelumnya, dalam uji validitas maupun uji asumsi klasik, bagaimana cara mendefinisikan dan menginput data. Dari contoh tersebut, apabila saya kasih dalam tanda kurung berwarna merah, apabila apabila definisi variabel view sudah dilakukan, maka tinggal kita input pada data view. Pada data view di bawah yang biru itu kita masukkan, karena sudah terdefinisikan x1.1, maka otomatis di data view akan muncul x1.1. Kemudian kita input jawaban responden, misalnya menggunakan skala Likert, sangat setuju, kemudian setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan sebagainya. Misalnya jawaban itu dari sangat setuju 5, kemudian kalau 3 setuju, 2 setuju 4, netral
atau ragu-ragu, nilainya 3, tidak setuju 4, sangat tidak setuju, nilainya adalah 1 misalnya. Saya ulangi lagi, sangat tidak setuju nilainya kita kasih skor 1. Kalau tidak setuju kita kasih skor 2, naik ke skor 3 yaitu netral atau tidak bisa memberikan jawaban, abstain, ragu-ragu. Yang keempat setuju, kita kasih skor 4. Yang kelima kita kasih skor 5 yaitu sangat setuju. Apabila jawaban responden, satu contoh di sini ada 22. Ada 22 responden. Responden pertama menjawab 3, berarti dia ragu-ragu atau netral. Kita input saja jawabannya. 3, 2, 5, 4, ada yang jawab 2, 1. Kita input. Setelah selesai baru kita analisa korelasi product moment. Langkah-langkah yang dilakukan adalah Anda klik analyze, kemudian pilih korelasi, correlate, kemudian Anda pilih bivariat. Bivariat, kemudian setelah itu variabel di sini yang akan diukur adalah variabel bebas X1, X2, X3, X4, X5, atau mungkin X6 kalau ada 6 variabel bebas yang mempengaruhi variabel Y, variabel terikat atau dependennya. Kemudian setelah variabel-variabel tersebut sudah kita masukkan, variabel bebas, variabel terikat sudah kita klik, dia akan pindah ke kolom variabel. Kemudian pada menu di pojok ada tulisan option. Kita klik option. Setelah itu kita pilih mean dan standar deviasinya kita centang, kita continue. Setelah itu ujinya uji signifikansi two tail atau 2 sisi yang membentuk kurva 2 sisi. Setelah itu kita klik OK. Maka berikutnya akan tampil hasil perhitungan koefisien korelasi, yaitu output semacam slide yang ada di sini. Di sini kita lihat koefisien korelasi persen variabel Y terhadap variabel X1 adalah 0,737. Kemudian variabel Y terhadap variabel X2 0,38,3 atau 38,3%. Hubungan korelasi variabel Y dengan variabel X3 adalah 0,481 atau 48,1%. Jadi ini kita sebut dengan nilai koefisien korelasi. Sedangkan tingkat signifikansi dalam analisis menggunakan aplikasi SPSS langsung dimunculkan dengan tingkat signifikansi alfanya. Bisa dilihat di sini, yaitu karena tertulis 0,000 artinya 0%, berarti dia di bawah 0,05%, berarti signifikan. Dengan demikian maka HO ditolak, HI diterima. Kita lihat koefisien korelasi yang kedua antara Y dengan variabel X2. Nilai koefisien korelasi X2 terhadap Y adalah sebesar 0,383 atau 38,3%. Sedangkan tingkat signifikansi alfanya adalah 0,00, masih di bawah 0,05. Berarti nilai korelasi 38,3 itu adalah hubungan korelasional yang positif dan signifikan. Karena di bawah 0,05. Di sini tertulis 0,002. Jadi kalau begitu kalau digambarkan dalam kurva, maka HO ditolak, HI diterima. Maka HI, daerah HI itu diarsir, baik di sisi positif maupun di sisi negatif di kurva yang membentuk dua sisi, kanan positif dan kiri negatif. Berikutnya kita lihat, berarti secara keseluruhan di sini
73,7 adalah koefisien korelasi X1 dengan Y. X2 dengan Y 38,3 positif. X3 48,1 korelasinya dengan Y. X4 59,0% dengan Y. Dan semuanya menunjukkan tingkat signifikan karena semua menghasilkan nilai 0,0 di bawah 0,5. Berarti terdapat hubungan linier antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya kita interpretasikan. Interpretasinya kira-kira demikian. Yang pertama, untuk variabel X1 terdapat hubungan yang positif antara variabel X dengan variabel Y yang ditunjukkan dari nilai koefisien korelasi tadi sebesar 73,7. Kemudian variabel yang kedua, X2, ternyata hasil koefisien korelasi juga menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara variabel X2 dengan Y sebesar 38,3. Yang ketiga, variabel X3, yaitu juga terdapat hubungan yang positif antara X3 dengan variabel Y sebesar 48,1 nilai koefisien korelasinya. Yang keempat, terdapat hubungan positif antara variabel X4 dengan variabel Y sebesar 59%. Maka nilai koefisien korelasi itu kita uji dengan uji T untuk mengetahui tingkat signifikansinya. Tadi sudah diketahui nilai signifikansi di tampilan output adalah semuanya 0,0. Jadi satu persatu variabel itu memang memiliki hubungan yang positif dan signifikan atau nyata. Baik rekan-rekan, saya kira materi ini saya sampaikan cukup singkat mengingat waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bisa Anda gunakan untuk diterapkan dalam penelitian Anda atau karya ilmiah Anda atau mungkin skripsi Anda, sehingga apabila skripsi atau karya ilmiah Anda itu bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan korelasional, Anda bisa menggunakan analisis korelasi ini. Dalam tanda petik tadi yang disampaikan, dalam hubungan analisis korelasional tidak mempermasalahkan adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, saya titip pesan supaya kita selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga berdoa semoga Tuhan selalu menjaga kita. Sukses selalu untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sukses selalu untuk kita.